Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 6 Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Nilasari dengan NIM 115. Nama saya Aisyah Aliza dengan NIM 117. Nama saya Tedisa Noviandana dengan NIM 127. Nama saya Ninda Dirama dengan NIM 126. Nama saya Ahmad Firgi Ardian Febrianto dengan NIM 121. Di sini kami akan menayangkan video yang bertemakan tentang teknologi sandang untuk kelas 3 SD, sasarannya SD Dumas. Selamat menyaksikan. Pengembangan teknologi sandang kelas 3 tema 7. Kalian tahu nggak sih apa itu sandang? Sandang adalah pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Fungsi pakaian: 1. Melindungi tubuh dari hujan dan terik matahari. 2. Melindungi tubuh dari gangguan serangga. 3. Melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain. 4. Digunakan sebagai identitas diri. 5. Digunakan sebagai baju profesi. 6. Digunakan sebagai simbol budaya. 7. Digunakan sebagai tanda status sosial. Teknologi sandang ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang beragam dan nyaman digunakan. Bahan dasar pakaian: 1. Kapas digunakan untuk pakaian sehari-hari, nyaman dipakai di siang hari. 2. Bulu domba digunakan saat cuaca dingin. 3. Serat sutera digunakan untuk secara khusus termasuk pakaian istimewa. 4. Kayu dan kulit hewan digunakan orang zaman dahulu untuk dipakai di berbagai keadaan. 5. Serat buatan atau nilon. Setelah anak-anak tahu macam-macam bahan dasar pakaian, sekarang bagaimana sih cara mengolah bahan dasar tersebut? Bahan dasar pakaian dahulu diolah dengan cara sederhana: daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Sekarang diolah dengan cara modern, bahan dasar diolah serat dipintal menjadi benang lalu ditenun jadi kain. Mengolah kain menjadi pakaian. Cara mengolah kain menjadi pakaian sebagai berikut. Yang pertama, kain dijahit dengan tangan. Yang kedua, kain dijahit dengan mesin yang digerakkan kaki. Yang ketiga, kain dijahit dengan mesin jahit. Jenis-jenis pakaian. Yang pertama, pakaian seragam. Yang kedua, pakaian bermain. Yang ketiga, pakaian tidur. Yang keempat, pakaian pesta. Yang kelima, pakaian olahraga. Yang keenam, pakaian hangat. Yang ketujuh, pakaian adat. Yang kedelapan, pakaian profesi. Kain adat. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Biasanya digunakan saat upacara adat pernikahan, baju tarian daerah, dan upacara keagamaan. Selanjutnya ada pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Biasanya digunakan saat mereka bekerja. Pakaian profesi digunakan sebagai tanda mengenalkan suatu profesi. Manfaat teknologi sandang. Yang pertama adalah memudahkan orang untuk memilih pakaian dengan corak yang disukai. 2. Mempercepat proses pembuatan pakaian. Yang ketiga, membuat jumlah produksi pakaian dalam waktu singkat. Yang keempat, memudahkan proses pendistribusian pakaian. Lalu, bagaimana sih cara menghargai hasil produksi sandang?
Nah, adik-adik, cara menghargai hasil produksi sandang yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pakaian yang kita miliki saat ini. Yang kedua, menjaga pakaian kita agar digunakan dalam waktu yang lama. Yang ketiga, tidak merusak pakaian dengan sengaja. Baik, dari materi yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang beragam dan nyaman digunakan. Teknologi sandang mencakup berbagai inovasi dan kemajuan yang diterapkan dalam produksi pakaian dan tekstil. Secara keseluruhan, teknologi sandang berperan penting dalam meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan inovasi yang bermanfaat bagi lingkungan di sekitar. Sekian materi dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. See you next time ya adik-adik. Semoga materi dari kami bermanfaat.